Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Hakiki, berasal dari YIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung, Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Nah, di sini saya ingin mewawancarai siswi dari SMA Negeri 1 Bakau. Nah, gunanya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Harisah Fitri MPD. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan siswinya yang berada di sebelah kiri saya. Silakan perkenalkan diri Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Masintoh, saya dari SMA Negeri 1 Bakau. Baik, selesai sudah perkenalannya. Sekarang langsung saya wawancarai siswinya. Yang mana pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Anda terhadap kurangnya kesadaran terhadap bakat yang Anda miliki? Baik, bagaimana caranya agar saya sadar terhadap bakat yang saya miliki? Saya akan berusaha mengeksplor lebih dalam lagi pada diri saya sendiri agar saya tahu bakat seperti apa yang saya punya, sehingga nanti saya akan bisa memprioritaskan hal-hal tersebut. Berarti harus lebih mendalami hal tersebut ya, mengeksplor lebih dalam lagi. Nah, melanjutkan pertanyaan kedua, bagaimana Anda menyikapi ketika orang tua Anda menentang bakat yang Anda miliki? Hal tersebut pastinya sangat berpengaruh terhadap bakat yang kita punya. Saya akan berusaha untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap orang tua saya agar mereka bisa mengerti bahwa setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan saya tuh punya kelebihan di bidang yang saya sukai walaupun mereka nggak suka gitu. Jadi kita harus bisa untuk memberikan pemahaman dan penjelasan sejelas-jelasnya kepada orang tua. Baik, berarti harus bisa membuat orang tua kita paham apa yang kita mau. Lanjut, pertanyaan ketiga, bagaimana kesadaran Anda terhadap bakat dan multi-level intelijensi yang Anda miliki? Untuk sekarang saya sangat sadar karena bisa belajar dari hal-hal yang lalu. Nah, bagaimana cara Anda mengembangkan hal tersebut, bakat dan multi-level intelijensi tersebut? Kita balik ke poin awal. Saya biasanya mengembangkan bakat saya dalam diri sendiri itu mengeksplor dan memahami apa yang saya suka dan saya nggak suka, sehingga nanti kalaupun saya melakukan hal ini saya bakalan bisa untuk dalam kategori yang wajar dan utama gitu. Jadi intinya kita itu harus bisa memahami kita dulu. Baik, berarti terutama harus memahami diri kita sendiri. Iya, betul. Nah, harus ada niat berarti ya. Nah, baik. yang keempat, apakah bakat dan multi-level intelijensi itu sangat penting untuk pendapat Anda? Sangat penting sekali. Sangat penting sekali ya. Mengapa harus adanya kesadaran diri terhadap bakat dan multi-level intelijensi? Karena menurut pendapat saya sendiri, kalau nanti saya nggak sadar kalau apa yang kita lakukan itu adalah bakat kita nggak bakalan bisa maju untuk ketika lebih tinggi. Sehingga nanti kalaupun kita udah sadar nih sama bakat kita bakalan bisa untuk belajar lebih dalam lagi dan apa yang perlu kita pelajari lagi, sehingga nanti kita akan bisa lebih maju gitu. Dilanjutkan berarti nomor 5, solusi jika bakat dan multi-level intelijensi Anda menurun, bagaimana Anda menyikapinya? Mencari solusi. Saya akan mencari solusi apa yang membuat saya itu turun, sehingga nanti kalau udah saya tahu, saya akan berusaha untuk mengintrospeksi diri supaya kesalahan-kesalahan itu tidak dapat saya ulangi dan saya bisa belajar dari masa lalu untuk bagaimana caranya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berarti harus ada introspeksi masalah diri kita dari sendiri ya, dari gantung kita sendiri. Nah, baik, lanjut. Nah, jika menurun, faktor yang membuat bakat Anda dan multi-level intelijensi Anda menurun itu bagaimana? Apa saja faktor-faktor? Sebenarnya ada banyak banget faktor yang mengkategorikan membuat kita itu down atau menurun. Itu paling besar adalah dari diri kita sendiri. Bagaimana usahanya adalah ketika kita bermalas-malasan, ketika kita nggak mau melakukan hal yang emang harus kita lakuin, itu bakal bisa bikin kita tuh turun dan tingkat keberhasilan kita itu juga bisa rendah. Nah, lanjut. Nah, siapakah yang berkontribusi mendorong Anda terhadap bakat dan multi-level intelijensi Anda? Untuk sekarang pastinya orang tua yang paling berkontribusi, karena mungkin tanpa dorongan orang tua kita nggak bakal bisa sampai kayak gini. Dan yang paling pasti adalah dari kita sendiri. Kalaupun nanti orang-orang banyak mau support apapun kita, kalau dari kita yang nggak mau, kita nggak bakal bisa maju. Jadi pertama ada dorongan dari orang tua, dari diri sendiri. Paling utama dari diri sendiri ya. Lanjut. Nah, apakah tingkat intelijensi dapat menurun atau mempengaruhi pembelajaran Anda? Itu tergantung dari kitanya. Kalaupun bisa nih, kita tuh dipadatkan karena hal-hal yang mungkin nggak bisa kita jadwalkan, itu kita harus bikin
manajemen waktu. Kita harus bisa pandai mengatur waktu yang seharusnya kita gunakan. Jangan sampai karena kita pengen mengembangin bakat, hal lain kita itu jadi terbengkalai. Jadi kita tuh harus bisa untuk mengembangkan waktu dan memanajemen waktu sebaik-baik mungkin. Baik, berarti dalam hal ini harus bisa manajemen waktu, mengatur waktu dengan sebaik-baik mungkin. Baik, sekian. Terima kasih. Baik, selesai sudah wawancara dari siswi yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada siswi yang kedua. Mungkin hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini akan dilanjutkan siswi yang kedua. Saya akan mewawancarinya dan saya akan memperkenalkan diri dia terlebih dahulu. Perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Semuanya, halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Kamalena Mubizo. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Batam. Baiklah, di sini saya akan langsung mewawancarai siswinya. Yang mana pertanyaan, bagaimana pendapat Anda terhadap kurangnya kesadaran pada bakat yang Anda miliki? Menurut saya pribadi, saya akan mempelajari diri saya serta meningkatkan potensi diri saya. Seperti misalnya contoh, saya menyukai bidang ini, saya akan melakukan dengan bidang tersebut. Berarti harus menekuni dari bidang tersebut ya? Iya. Nah, dilanjutkan, bagaimana Anda menyikapi ketika orang tua Anda menentang bakat yang Anda miliki? Di sini, orang tua itu kan sangat penting. Saya akan menjelaskan kepada mereka dengan bahasa yang baik, bahwa dan ini yang saya suka, serta saya akan bersungguh-sungguh dalam menekuni bidang tersebut. Berarti harus menekuni dari bidang tersebut ya? Iya. Dan harus berbicara dengan baik pada orang tua tersebut agar orang tua kita paham. Dan memberi izin kepada saya untuk mengikuti bidang tersebut. Bagaimana kesadaran Anda terhadap bakat dan multi level intelijensi yang Anda miliki? Saya sangat-sangat sadar. Sangat sadar. Nah, bagaimana cara Anda mengembangkan bakat dan multi level intelijensi tersebut? Saya akan menemukan apa yang saya sukai, dan ketika saya sudah mengetahui apa yang saya sukai, saya akan lebih memprioritaskan hal tersebut. Berarti harus memprioritaskan hal tersebut ya? Iya. Seperti bakat multi level intelijensi tersebut. Baik, lanjut. Apakah bakat dan multi level intelijensi sangat penting menurut pendapat Anda? Sangat penting, sangat-sangat penting. Sangat penting ya. Nah, mengapa harus adanya kesadaran diri terhadap bakat dan multi level intelijensi? Karena dari multi level intelijensi dan dari bakat sendiri kita bisa menemukan pencapaian kita sampai di mana. Seperti kita ingin mencapai suatu cita-cita. Nah, dari tersebut berarti itu yang kita sukai. Nah, solusi jika bakat dan multi level intelijensi Anda menurun, bagaimana solusi? Saya pribadi akan menemukan hal tersebut ini yang mengalami bahkan serta multi level intelijensi saya turun dan akan memperbaikinya. Berarti harus evaluasi pada diri sendiri ya. Lanjut. Nah, jika menurun, faktor yang membuat bakat dan multi level intelijensi Anda menurun bagaimana? Sebenarnya banyak banget faktornya kan, tapi di sini lebih utama lebih ke malas-malasan karena dari saya pribadi lebih sering berleha-leha, sering TikTok dan hal-hal yang membuang waktu dengan sia-sia. Berarti kemalasan yang terutama yang membuat faktor yang mempengaruhi, terutama faktor mempengaruhi berarti kemalasan. Iya. Dan manajemen waktu tadi berarti. Baik, lanjut. Nah, mengapa harus adanya kesadaran diri terhadap bakat dan multi level intelijensi? Karena menurut saya kesadaran ini perlu supaya kita tuh lebih mengenali diri kita lebih dalam, lebih ke kayak Allah myself. Nah, siapakah yang berkontribusi mendorong Anda terhadap bakat dan multi level intelijensi? Yang utamanya pasti orang tua ya, tapi lebih sering ke teman-teman yang support saya supaya saya dibagi untuk kayak kamu harus lebih baik dari sebelumnya. Pokoknya mendukung saya untuk bisa maju lagi. Baik, berarti yang lebih utama pasti orang tua kita ya. Nah, teman pasti support kita untuk kita maju bersama-sama. Iya. Lanjut. Nah, apakah tingkat intelijensi dapat mempengaruhi pembelajaran Anda? Menurut saya sendiri dalam bidang saya, contohnya saya memenuhi silat. Dalam silat kita diajarkan untuk percaya diri. Nah, dalam pembelajaran juga kita dikasih tugas nih misalnya bagi ke depan. Nah, yang perlu atau yang paling utama kita punya adalah percaya diri tadi. Berarti percaya diri yang lebih utama agar tingkat intelijensi kita tidak menurun. Iya, benar banget. Baik, mungkin hanya ini wawancara dari siswi yang kedua. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.